Berarti udah boleh ini ya kita berbagi pandangan ya. Ya, Oke, oke. Sebelumnya saya mau bilang tadi ini topik tentang itu ya, dua apologet dari RT6 yang mengkomentari bahwa Yesus tidak disalib ya bro ya. ya betul. Ya kurang lebih itu. Kalau saya komentar saya gini ya bro. Dia bilang Isa tidak disalib ya. Saya setuju 100% bro sama pendapat beliau itu. Nah, saya Katolik nih. Mengapa? Kita lihat dulu. Kan dia bilang Isa tidak disalib, tidak mati disalib kan. Saya setuju. Tapi kan itu Isa, bukan Yesus Kristus. Saya dari awal udah berpandangan Nabi Isa mereka itu berbeda dengan Yesus Kristus. Selama ini kan yang mereka bahas kan argumentasi mereka Isa tidak disalib, Isa tidak disalib yang merujuk pada Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Katolik kan. Nah, kan mereka bahas tentang kematian Yesus terus kan. Tapi mereka tidak pernah membahas tentang kelahiran Yesus. Saya setuju 100% Nabi Isa menurut kitab mereka yang tertulis di kitab mereka dan mereka juga harus tunjukkan dong sejarah kelahiran Isa menurut mereka kan. Jangan kita ribut-ribut masalah kematian Yesus saja. Kalau saya pernah baca-baca, saya pernah lihat di ya konten-konten mereka lah kan. Mulai dari sejarah kelahiran Nabi Isa yang Siti Maryam pergi ke tengah padang gurun dalam keadaan mengandung Nabi Isa dan berteduh di bawah pohon kurma, berpegangan pada dahan, lalu lahirlah Nabi Isa yang bisa langsung berbicara. Intinya apa ya? Tiada Tuhan selain Allah lah. Dan Nabi Isa adalah utusannya kan. Oke, situ. Terus kan cerita lain yang tertulis di kitabnya kan kurang lebih Siti Maryam bin Amran ya, kalau saya Imron bin Imron, saudara Harun. Oke, tertulis begitu di kitab mereka. Ya, saya setuju-setuju aja. Saya menghormati iman orang Islam. Sama seperti kita pun hari hari ini kan dari kemarin kan ikut menghormati perayaan Hari Raya Idul Fitri, seminaris kita, biarawati kita, pastor kita mengucapkan selamat sampai nyanyi-nyanyi. Jadi saya pikir nggak masalah. Kalau mereka mau membahas Yesus, mau membahas Nabi Isa, bahaslah sesuai dengan kitab mereka. Jangan tiba-tiba habis kau bahas kitabmu, menurut kitabmu, tiba-tiba kau merujuk ke Injil Kristen tentang Yesus disalib. Kau tetap aja berpatokan pada kitabmu. Kalau sejarah di Alkitabmu tertulis seperti itu, ya kau ulas semuanya. Jangan kau tiba-tiba cuman ungkit-ungkit masalah kematiannya. Kau ungkit juga kapan dia lahir di mana, siapa saudara-saudaranya, kan jadi jelas. Ibaratnya seperti ini bro, kalau saya boleh berandai-andai ya. Taruhlah di zaman sekarang ini, polemik masalah Nabi Isa tidak disalib ini mau kita bawa ke depan hukum. Mereka kan ceritanya nih, tahap paling awal kan melaporkan ke kepolisian. Telah terjadi penipuan, fitnah, dan penodaan. Dicari yang namanya Nabi Isa untuk mempertanggungjawabkan, untuk mengakui bahwa beliau sungguh tidak disalib. Oke, taruhlah seperti itu laporannya diterima di polisi kan. Langkah pertama kan dibikin BAP dulu tentang siapa sih Isa ini kan, sesuai dengan tanggal lahirnya, tempat lahirnya, nama saudara-saudaranya. Pasti kan dicatat nama Isa bin Maryam, tempat lahir di bawah pohon kurma. Di mana? Ya pokoknya di bawah pohon kurma lah, daerah gurun sana kan. Siapa nama saudara kerabatnya? Eh, pamannya bernama Harun, ibunya bernama Maryam, kakeknya bernama Imron. Oke, jelas sampai di situ ya. Biarlah polisi mencari ini yang namanya Isa bin Maryam yang lahir di bawah pohon kurma. Nah, lalu tiba-tiba nih ada orang-orang Islam nih membawa seseorang bernama Yesus Kristus. Dihadirkanlah di kepolisian.
dicatat-catat, dibawa di depan hakim kan. Yang pertama kan pasti dilihat KTP-nya dulu kan. Siapa ini namanya? Yesus Kristus. Wah, udah beda, dari nama udah beda kan. Satu Isa, satu Yesus Kristus. Di mana kau lahir? Di Bethlehem, di kandang domba. Oke. Siapa nama bapak ibumu? Nama bapaknya Maryam. Nama ayah tercatat Yosef. Apakah kau mempunyai paman bernama Harun? Tidak punya. Siapa nama kakekmu? Tidak tercatat di Alkitab, tapi di tradisi gereja ada. Yang pasti bukan Imron namanya kan. Oke, lanjut. Sejarah detailnya ada kan. Apa yang kau perbuat? Sampai kapan kau mati? Saya mati di kayu salib. Nah, kalau zaman sekarang, ini udah fail dari awal. Dari KTP-nya udah beda. Yang satu bawa nama orang Isa dengan kartu keluarga yang tempat tanggal lahir di bawah pohon kurma, yang satu jelas di kandang domba di Bethlehem. Jadi kalau mereka mau berbicara tentang kematian Yesus, jangan kau bahas kematiannya aja. Kau harus detail membahas dari awal mula itu Nabi Isa itu seperti apa di kitabmu, dan harus murni dari sumber tertulis kitabmu, catatan-catatanmu gitu. Jadi menurut saya perdebatan seperti ini kalau ada polemikus seperti mereka, ya kita tinggal cocokkan natnya. Dan saya akan setuju 100% dengan pandangan mereka. Oke, saya setuju. Menurut pandanganmu Nabi Isa tidak disalib. Ya memang tidak disalib. Karena Nabi Isamu beda dengan Yesus Kristus. Dari awal udah dari awal udah berbeda kan. Dan jangan kau merujuk ke Kristus yang disalibkan di kitab Injil. Kau harus berpatokan pada kitabmu sendiri. Jadi siapa Nabi Isa menurut kitab Quranmu dan siapa Kristus menurut Injil sudah nggak ketemu dari awal. Jangan kau tiba-tiba merujuk lihat orang Kristen merayakan Jumat Agung dan Paskah, terus kau bikin konten Nabi Isa tidak disalib. Ya memang tidak disalib. Soalnya Isa dan Yesus Kristus berbeda. Ya, ya kurang lebih seperti itu dulu, bro. Argumentasi saya. Karena menurut saya lucu nih kalau mereka tiap tiap tahun ngebahas Iya, seperti ini. Kurang lebih seperti itu, bro. Thank you. oke. Saya tanggapi juga ya. Saya sebenarnya merasa lucu dengan channel mereka ya, bro. Saya tuh herannya itu, coba perhatikan deh. Channelnya Donditan ini ya, atau channelnya Menahem Ali. Yang saya perlu pertanyakan itu, kenapa nggak membahas iman mereka gitu loh. Betul. Atau misalnya seperti tadi Zero mengatakan, bahaslah tentang Isa full dalam kitab sucimu. Jangan kait-kaitkan dengan kitab suci orang lain, misalnya begitu. Atau jangan kait-kaitkan dengan Yesus. Nah, yang mereka gunakan ini kan mereka kaitkan. Betul. Nah, itu yang menjadi persoalan dan itu yang menjadi membuat saya menanggapi juga. Betul. Ah, kalau ada yang mempertanyakan kok bahas-bahas ini, bahas-bahas kitab suci orang, bukan saya bahas kitab suci orang. Lah orang lain bebas membahas kitab suci saya kok. Saya kalau mereaksinya nggak bisa. Itu namanya nggak benar. Nah, jadi yang penting saya tidak menghina. Yang penting saya tidak menghina kitab suci orang lain, tidak mengatakan sesuatu yang buruk terhadap orang lain ataupun ajaran iman orang lain, tapi saya tunjukkan faktanya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Vic Zero, saya juga memahami apa yang dimaksud tadi ya, bahwa memang kalau secara sumber ya, kisah Isa dalam konteks eh, Menahem Ali, saya selalu menyebutkan nama karena apa? Memang itu yang saya reaksi, bukan semua orang. Ya, Menahem Ali, ya kalau dalam konteks Menahem Ali, memang beda sumbernya. Sumber cerita Isa dalam konteksnya Menahem Ali dan sumber otentik tentang Yesus itu berbeda. Sehingga ketika dia campur aduk antara Isa yang dia maksud dan Yesus Kristus, di situ permasalahannya. Maka saya luruskan. Saya luruskan dengan cara jika memang mereka membahas dan mengaitkan Isa dalam konteks mereka dengan Yesus Kristus, anggaplah mereka samakan. Ya oke, saya samakan, saya ikut pemikiran mereka. Ternyata mengikuti pemikiran mereka dengan saya tampilkan data sejarah itu beda jauh. Bertentangan gitu. Dan saya tidak menyampaikan sesuatu yang tidak akademis. Saya menyampaikan secara akademik. Ya, jadi
Bapak Ibu saudara-saudari, ya, berbeda saya dengan orang yang lain itu adalah menyampaikan dengan cara-cara yang menghina, dengan cara-cara tidak ada data, dengan cara-cara ya bisa jadi itu bukan mereaksi, ya, itu. Dan ingat di sini saya memanggil nama-nama dua orang yang membahas itu, sehingga saya tidak merempet ke orang lain. Saya hanya tanggapi mereka. Jika kemudian ada juga yang sama pahamnya, ya terserah Anda. Yang penting saat ini saya menanggapi itu. Nah, benar kata Bapak Figziro tadi, kalau diadakan pencatatan sipil lah istilahnya ya, pencatatan sipil jangankan dibawa ke polisi ya, pencatatan sipil mungkin beda, orang yang Tuh, berbeda gitu. KTP-nya udah kacau semua. Pasti udah beda itu. Iya, betul. KTP-nya udah beda. Yang satu, Kristus Yesus itu lahir di Bethlehem, ya, di Bethlehem, di sebuah kota yang kita masih bisa telusuri historisitasnya. Yesus itu lahir, ya, ada lokusnya yang bisa ditunjukkan sampai abad sekarang. Sementara lokus yang satunya itu nggak bisa ditunjukkan. Bisa saja Betul. dikarang juga sebenarnya kalau tidak bisa Ya, ditunjukkan. ya kita sih Karena nggak dia ngomong tidak seperti memakai itu. nama tempat. Betul. Ya kita nggak tahu Ya, ya. Mungkin dia ya, kalau ke silakan. Arab sana kan, ke Mekah sana mungkin mereka masih ada pohon kurmanya kah, atau apa bekas site-nya ya. Ya kita hormati aja gitu kan. Ya, kalau mereka bilangnya itu ya udah kita hormati. Cuman jangan kau senggol-senggol ini nyangkut ke Yesus Kristus yang memang kita berhak untuk eh, menjawab ya, dan kita memang harus mempertanggungjawabkan itu seperti itu kan. Makanya kan Bro Gea bikin acara seperti ini kan meluruskan dua apologet itu kan, Menahem. Harusnya mereka ada nih diundang nih. Udahlah berhadapan sama awam Katolik aja lah. Gak perlu jauh-jauh ke uskup atau pastor, Sudah banyak. hadapi Bro Gea aja. Sudah banyak saya tag mereka di channel ini. Mereka pasti sudah bisa jadi sudah subscribe atau apa, pasti. Iya. Ya, Maka cuman ya memang bicara seperti ini harus, ya kita lebih elegan sih. Nggak bisa sembarangan apa, takut nanti kena delek gitu. Ya cuman kita ya, menghargai lah. Kurang menghargai apa itu pastor-pastor kan, seminaris bikin video lagu mengucapkan hari raya Lebaran kan. Ya walaupun begitu ya tetap hal seperti ini kita harus angkat bicara juga gitu. Bukan bermaksud ya. menyerang atau apa kan. Lebih ke membela Saya, diri lah ya, saya saudaraku gitu. Fik Zero, saudara saya yang beragama lain itu ada yang mengikut seperti ajaran agama Menahem Ali, ada saudara saya. Jadi nggak mungkin lah saya juga membenci agama orang hanya gara-gara Menahem Iya, Ali. Saya kan hanya mereaksi Menahem Ali. Kalau Menahem Ali dalam videonya itu membahas tentang imannya, toh saya diam aja. Saya nggak ada urusan. Tapi saya ada betul. urusan ketika dia kaitkan tentang apa yang ada di dalam imannya dengan apa yang saya imani. Itu yang jadi masalah. Itu. Betul. Jadi soal toleransi, saudara saya ada yang berbeda agama, teman-teman saya ada yang berbeda agama, saya tidak pernah menaruh benci kepada mereka, biasa saja. Di Indonesia ini kan dijamin kebebasan beragama. Hanya yang belum adil menurut saya ini saudara Fijiro. Mereka ini kan saya tadi sudah katakan, di channel mereka buka saja semua yang diceritakan tentang iman kita. Iman Kristiani di channel mereka. Tapi kita tidak boleh juga mengkritisi iman mereka, tapi mereka sesuka hati mereka mengkritisi orang lain. Ibarat kata-kata sederhananya, mau menyenggol, tidak mau disenggol. Senggol bacok. Gitu. Tapi suka menyenggol. Makanya saya katakan, di Indonesia ini kalau sudah dewasa tentang berbicara tentang akademisi, saya pertama kali yang mengkritisi hal-hal seperti ini dengan tuntas. Tapi karena belum dewasa secara penuh, ya kalau di luar negeri kan mau berdebat dengan ateisme dengan yang beragama saja, mau ateisme menghina-hina sekalipun biasa saja. Di luar negeri itu biasa saja, kecuali di tempat-tempat yang
tidak ada moderasi seperti itu, tidak ada pikiran yang lebih maju seperti itu, baru ada itu yang namanya saling bunuh-bunuh gara-gara mengkritisi. Tapi di luar negeri itu soal berdiskusi atau membantah secara akademik tidak ada itu yang akan menuntut ini undang-undang ini nanti masuk begini. Waduh, itu namanya menolak uh, suatu kajian ilmiah itu. Mungkin Ya, Vic Zero menanggapinya, silakan. kalau memang iklimnya ya walaupun memang kita kan negara demokrasi ya, maksudnya kebebasan berpendapat dan memeluk agama ya secara undang-undang kan dilindungi negara lah ya diakui. Cuman ya karena tingkat kedewasaan kedewasaan masyarakatnya ya manusianya masih belum merata, apalagi ya mayoritasnya kita tahu seperti itu ya, nggak bisa lepas antara politik dengan agama belum bisa dipisahkan sama sekali ya. Memang iklim di Indonesia seperti ini ya, kita baru bisa ngobrol seperti ini ya lewat media sosial aja, lewat YouTube ya. Tapi seenggaknya kita bersyukurlah di pemerintahan saat ini hal-hal seperti ini pun ibaratnya masih kita masih nggak di inilah ya, dalam artian masih masih ada demokrasi lah, masih ada kebebasan berpendapat. Cuman ya mungkin kita nggak bisa terlalu terlalu nyata atau terlalu frontal, harus tetap anonim lah. Kalau udah terlalu ini mungkin kalau yang pihak sebelah pihak seberang RT 16 sama RT 6 lebih berani kali ya. Tapi kan akhirnya sampai ke luar negeri juga kan kayak Saifuddin Ibrahim. Nah, bedanya kalau kayak di luar negeri ya kan dilindungi di muka umum, kayak di Inggris kan boleh itu tiap hari Minggu di tengah taman kita teriak-teriak apa, walaupun dikepung sama di orang punya golongan ada puluhan orang juga tetap berani berdiri karena ada polisi yang menjamin nggak bakal disentuh gitu. Jadi argumentasi lawan argumentasi. Kalau argumentasi lawan fisik kekerasan ya udah pasti yang pakai kekerasan yang kena. Nah, cuman kalau di sini kan ibarat yang sesama golongan mereka aja yang beda paham aja mereka persekusi kan, kayak Ade Armando. Apalagi yang golongan-golongan minoritas tapi terlalu frontal ya pasti tinggal tunggu waktu aja kena delik. Nah, untungnya ya ini internet dan YouTube media sosial ini ya kita mampu menyuarakan aspirasi dan argumentasi kita lebih terdengar juga. Jadi harusnya kalau mereka nonton nih, kalau mereka yang berpikir sih seharusnya mereka juga bisa menelaah, mereka bisa cari sumber sendiri. Internet ini semua akses dibuka kan. Apa yang kita omongan dengan apa yang mereka punya ahli omongkan itu bisa dipertanggungjawabkan nggak secara secara ilmiah dan secara kebenaran yang tertulis di masing-masing kitab suci seperti itu. Jadi saya bersyukur ya ada internet, ada media seperti ini kayak Bang Gea tampil live tiap malam juga salah satunya meluruskan, mencerahkan dan ya mewartakan juga gitu. Selama ya kita masih pakai cara-cara yang baik lah. Kurang lebih sih seperti itu Bro Gea. Thank you. Oke, ya. Nah, terkait dengan komentar-komentar teman-teman di bawah sini, sudahlah, tidak usah komentar-komentar begitu. Ya, biar saya sendiri yang tahu soal dasar-dasar omongan saya. Jadi, tidak usah diambil pusing soal itu. Tadi saya sudah berikan linknya, silakan dibaca link itu. Ya, oke. Lebih lanjut lagi saya bahas begini. Jadi, apa yang disampaikan oleh Saudara Vic Zero tadi itu, ya, begitulah kenyataannya. Jadi, kalau kita lihat peristiwa penyaliban Yesus dari sisi historisitas, ada satu buku yang ditulis oleh seorang pastor. Bukunya itu Yesuskah yang disalib, gitu ya. Sebentar, saya bukunya dekat sini enggak ya? Sebentar, ada bukunya. Ini menanggapi film dari Irak. Ini karena terlalu banyak bukunya, jadi saya kurang tahu posisinya ada di mana. Oke, Bapak Ibu, itu judul bukunya. Pernah saya tampilkan pernah. Oke, karena ada di
Coba saya googling aja Bapak Ibu ya, karena saya kurang tahu ini posisinya karena banyak buku, posisi bukunya. Saya baca semuanya pernah. Bukunya itu Yesuskah yang disalib. Yang menulis itu adalah Romo FX Didik. Ya, oke. FX Didik Bagio PR yang menulis bukunya. Oke, karena saya punya tetapi saya kurang tahu posisinya di mana. Ini bukunya, saya tunjukkan pada Anda semua. Jadi jangan katakan tidak pernah juga dibahas oleh orang Katolik tentang mengenai penyaliban Yesus. Bahkan ini ya, ini Bapak Ibu, oke. Itu tadi yang menulis itu bukan orang-orang di luar Katolik, saudaraku berbagi pandangan. Itu tulisan Romo di majalah Hidup. Tulisan Romo ya, Petrus Maria Handoko. Silakan dibaca. Saya ulangi lagi untuk memberikan nanti linknya. Jadi teman-teman itu jangan terlalu khawatir dengan saya. Saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya. Oke, salah satu buku yang menjadi sumber saya ketika menjelaskan hal-hal itu adalah ini. Buku ini, Bapak Ibu, ini membantah isi film yang dibuat di Irak. Saya kurang tahu tahun berapa, tapi dibuat di Irak dan pemeran Yesusnya itu memang diubah rupanya. Nah, di dalam buku ini itu dikritisi film itu. Ya, tadi saya belum menemukan di mana posisi bukunya. Kalau seandainya ada, saya bacakan ya kritikannya apa. Coba Saudara Fik Zero berbicara dulu. Saya coba ambil buku ini. Silakan, silakan. Ya, ini buku tentang kekristenan atau kritis atau Ya, kajian itu kan atau penulisnya Romo mengkritisi itu. Coba lihat Omong Romo ya. FX Didi Bagio Saya Winadi. dari HP soalnya bro. Bentar-bentar. Yesus kayu disalibkan antara film Indonesia. Baru dengar juga sih tentang buku ini bro. Makanya. Tapi kalau saya begini sih bro ya. Nah saya memang percaya Yesus disalibkan. Cuman kalau masalah waktu yang presisi, nah kita penanggalan Gregorian itu udah diakui bahwa penanggalan Gregorian ini ada ketidakpresisian gitu. Jadi mulai dari kelahiran Yesus sampai sekarang itu ya mungkin ada selisih sampai 3 sampai 5 tahun. Jadi lebih lebih jadi perkiraannya ya mungkin Yesus pun nggak tepat di tahun 0 Masehi, tapi bisa sampai 3 sampai 5 Masehi. Minus apa? Sebelum Masehi seperti itu. Ya menurut saya masih masuk kategori memang ada sedikit perhitungan salah perhitungan tapi hitungannya masih masih inilah ibaratnya kalau di dunia dunia ilmiah itu kan ada standar error lah ya. Nah, karena ada kesalahan paus salah hitung atau apa ya cuman waktunya ya mungkin nggak murni di tahun nol gitu tapi kurang lebih sampai ada minus 5 sebelum Masehi. Nah, saya nggak tahu pandangan gereja Katolik mengenai mengenai perhitungan waktu seperti itu ya. Cuman kalau kita mau cari presisi waktunya ya mungkin harus mungkin selisih 1-2 tahun sampai 5 tahun maksimum dari tanggalan kita yang sekarang gitu. Bukan saya bukan saya menyaksikan peristiwanya. Peristiwanya memang benar terjadi. Cuman perhitungan tahunnya itu yang ada selisihnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Baik Bapak Ibu. Ya. Nah, di dalam buku ini salah satu isinya itu mengkritisi tentang film. Ya, tadi saya tidak mau tampilkan filmnya karena
saya takut lah kalau itu karena ada hak cipta yang lebih serius itu kalau film itu ya. Film itu saya berikan saja ininya ya. Tapi Bapak Ibu kuatkan iman Bapak Ibu ya. Saya berikan saja linknya filmnya itu. Sebentar, saya buka dulu. Eh, Sebentar. Supaya Bapak Ibu tidak penasaran ya, dan supaya Bapak Ibu tahu bahwa sudah ada video-video yang dimunculkan ya terkait seperti omongan Profesor Menahem Ali. Judulnya adalah sebentar, film. Ini menentang The Passion of Christ ya. Oke, saya kirim linknya kepada Bapak Ibu. Oke, sebentar, saya ambil dulu. Mana ya waktu itu? Apakah sudah dihapus ya? Sebentar. Jangan-jangan sudah dihapus di YouTube ya. Saya kasih link aja di chat ya, Bapak Ibu. Tapi saya tidak temukan. Di mana waktu itu ya nama ininya? Oh ya, ini dia. Oke. Ya, sebentar. Nanti saya berikan pada Bapak Ibu sebentar. Saya lihat lagi yang lain. Oke. Inilah yang dikritisi dalam buku itu oleh Romo Didik Pagio. Dia mengkritisi film yang dibuat atas kitab suci Bapak Menahem Ali dan juga atas kitab Injil Barnabas. Ini linknya, silakan dibuka. Jadi saya itu tidak ngomong asal-asalan kok. Jadi Oke. Oke. Ada suara film Korea. Oke. Bapak Ibu ya. Jadi itu linknya. Video yang saya maksud. Ada film yang dibuat di Irak berdasarkan Injil Barnabas. Injil palsu itu loh Bapak Ibu yang sering saya bahas. Injil palsu Barnabas. Dan juga berdasarkan kitab suci dari Bapak Menahem Ali. Jadi dikombinasi kisahnya lalu dibuat film. Nah, film ini saya tonton sampai habis. Saya ceritakan bagian penyaliban Bapak Ibu. Nah, bagian penyaliban itu memang wajah Yudas itu diubah. Ya, dari film itu wajah Yudas diubah. Lalu orang-orang yang menangkap Yesus itu mereka tidak tahu karena ketika wajah Yudas diubah, Yesus itu sudah diangkat duluan gitu. Sudah diangkat duluan ke langit. Nah, ketika mereka masuk ke dalam, ya itu bentuknya seperti gua di bawah tanah, orang yang menangkap masuk, mereka melihat Yudas yang mukanya tadi sudah sama dengan Yesus. Nah, silakan ditonton filmnya. Itu saya tuh merasa, kok filmnya begini ya? Ternyata sumbernya dari Injil palsu Barnabas dan juga dikombinasi oleh sumber-sumber lain. Nah, buku dari Romo Didik tadi itu memberikan bantahan historis. Selain bantahan historis, memberikan bantahan kitab suci. Selain bantahan kitab suci, juga ada dokumen-dokumen lain yang ditampilkan di dalam buku itu. Nah, itu Bapak Ibu. Saya tidak akan ceritakan lebih jauh. Mungkin di lain waktu saya harus mengangkat topik itu, tetapi menanggapi film ya. Saya angkat topik tapi menanggapi film tadi. Dan sumbernya dari buku Romo itu. Begitu dulu Fik Zero, silakan. Ya, kalau menurut saya kalau udah dasarnya dari Injil Barnabas sih ya udah fail dari awal sih ya. Ibaratnya Injilnya aja sudah gagal, terus diangkat ke film lagi ya. Kita anggap aja cerita fiksi lah. Sama kayak seperti harusnya mereka kasih disclaimer itu.
yang kisah tentang Nabi Isa itu kan. Harusnya kan ada catatan disclaimer di bawahnya kan. Kisah di bawah ini adalah kisah menurut menurut mereka gitu. Bila ada kesamaan, kemiripan cerita ya itu hanya kebetulan saja. Jadi kita anggap ya novel fiksi itu kayak Harry Potter aja. Mending mending baca Harry Potter, film Harry Potter kan, atau film film Hercules ya, lebih lebih berguna gitu. Kalau seperti itu ya anggaplah hiburan lah. Atau kayak kisah novel Da Vinci Code. Saya ingat ya kurang lebih ya 10 tahun yang lalu kan, 15 tahun yang lalu kan novel itu keluar kan, sangat mengguncang termasuk saya sendiri karena waktu itu saya masih 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 awam sekali lah ya, belum ada internet kan waktu itu kan, belum seperti sekarang. Membaca itu kan, wah, kisah yang di Da Vinci Code apa benar seperti ini? Yesus kawin dengan Maria Magdalena, terus Yesus punya anak, punya keturunan yang akhirnya di Perancis itulah. Cuman kan saya sempat guncang iman tuh dulu awal. Cuman makin kesini kan rupanya itu mereka nggak tahu ambil dari Injil mana, dari mana ya. Cuman kan tujuannya sebenarnya cuma buat novel doang kan, hiburan. Pas saya baca, ampun. Memang banyak cara-cara orang buat menggoyangkan iman dan gereja kan, banyak cara ya. Salah satu seperti itu kan, hiburan dianggap sebagai kebenaran. Ya itulah, kita memohon kemampuan untuk bisa membedakan antara apa yang memang fakta dan apa yang fiksi, apa yang opini atau pendapat, sekedar pendapat, apa yang memang argumentasi yang kuat yang disertakan oleh bukti-bukti dan referensi sejarahnya. Seperti itu. Kalau seperti ini tujuannya ya. Kalau dari dasar referensi kitab itu kitab Barnabas, nggak perlu kita lanjutin lagi tonton kan. Kecuali memang kita mau buang-buang kota gitu. Tapi kalau mau nonton juga silakan. Cuman ya ingat-ingat, jangan sampai persepsi iman kamu pun berubah. Kamu harus tahu dari awal apa yang kamu tonton itu ya fiksi, cerita, komik gitu, atau novel. Mungkin membaca novel pun masih ada lebih lebih ibaratnya kalau kata orang lebih banyak manfaatnya dibandingin kita membaca yang seperti itu kan. Lebih banyak mudaratnya kalau kata orang seberang kan ngomong. Gitu sih bro. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dan Pak Fijiro, sejak saya membaca buku Romo tadi, saya masih belum menemukan loh. Biasanya kalau saya perlukan langsung ada gitu. Terselip di mana saya kurang tahu. Bukunya memang bentuknya kecil ya, cukup enak dibaca. Nah, saya sih sudah baca semua bukunya, termasuk tadi data-data saya tentang tadi sejarawan-sejarawan itu saya ambil dari buku itu. Jadi kalau seandainya nanti ada yang menuntut saya mengatakan saya ngomong sembarangan, ada bukunya ya. Nah, kemudian di dalam buku itu saya baca eh, juga menyinggung tentang bagaimana cerita-cerita yang muncul gitu ya dalam Injil-Injil apokrif ya. Dalam Injil-Injil apokrif ya, ada sedikit disinggung tapi tidak semuanya. Tapi ini mungkin saya tambahkan sedikit ya. Nah, memang di Injil-Injil apokrif juga ada cerita-cerita yang serupa. Contohnya yang dimiliki oleh Gnostisisme ya. Apokrif Gnostisisme itu adalah Injil Thomas ya, Injil apokrif Thomas. Nah, di Injil apokrif Thomas itu banyak sekali ya cerita-cerita yang memang bertentangan dengan iman Kristiani terkait penyaliban misalnya ya. Yang sudah sering saya tampilkan, tapi tidak masalah saya juga tampilkan sekarang, tapi hanya saya tampilkan bagian yang kemudian diajarkan oleh salah satu tokoh eh, Gnostisisme ini ya, di mana apa namanya itu dia mengatakan bahwa memang Yesus tidak disalibkan. Ya, tadi ini Gnostisisme ini muncul memang sekitar tahun 150. Ya, ini adalah dia punya kitab suci apokrif. Ya, kitab suci apokrifnya adalah Injil apokrif Thomas. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada sedikit juga pengajaran dari ajaran sesat ini
yang muncul tahun 150 yang kemudian ditanggapi oleh para rasul yang mengajarkan bahwa Yesus diserupakan, ya. Jadi ada data lebih tua daripada informasi-informasi yang lain. Tetapi data yang lebih tua itu lebih tua kekristenan daripada datanya. Karena dia baru muncul tahun 150. Ya, sementara kekristenan sudah ada sebelumnya. Selisihnya ya 100 tahunan gitu ya. Baru ada cerita seperti ini setelah kejadian gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam tulisan ini kan kita bisa melihat nih, dia mengatakan begini, Basilides ini adalah seorang tokoh dari Gnostisisme. Nah, tokoh dari Gnostisisme ini kan mengatakan demikian. Menurut Basilides, bukan Yesus yang menderita sengsara dan disalibkan, melainkan Simon dari Kirene. Wajah Simon telah diubah oleh Allah agar orang mengira bahwa dialah Yesus. Sehingga Simon disalibkan karena kekhilafan dan kekeliruan. Padahal Yesus sendiri memakai rupa Simon berdiri di dekat situ sambil menertawakan mereka. Nah, coba Bapak Ibu, saya ulangi sedikit lagi. Ini ajaran dari aliran Gnostisisme yang muncul pada tahun 150. Dan ini sudah dibantah dan sudah dianatema oleh murid-murid para rasul bahwa ini bukan ajaran sesuai dengan peristiwanya. Ini ajaran yang dikarang kemudian, yang mereka kemudian mencampur aduk kitab suci orang Yahudi dan kitab suci Kristiani dan juga ajaran-ajaran filsuf di dalamnya, sehingga muncul Injil palsu Thomas itu. Karena Thomas sendiri tidak pernah menulis suatu risalah di abad pertama, sehingga mereka ini hanya mengklaim saja. Ya. Nah, di sini dikatakan ya, saya ulangi lagi dan saya teruskan nanti. Basilides ini seorang tokoh Gnostisisme yang pada tahun 150 mengatakan, ya ini sudah 100 tahun setelah kekristenan, dia mengatakan bukan Yesus yang menderita sengsara dan disalibkan, melainkan Simon dari Kirene. Wajah Simon telah diubah oleh Allah agar orang mengira bahwa dialah Yesus, sehingga Simon disalibkan karena kekhilafan dan kekeliruan. Padahal Yesus sendiri memakai rupa Simon berdiri di situ sambil menertawakan mereka. Yesus tidak bersifat jasmani, maka ia sanggup memakai rupa Simon. Kemudian Yesus naik kepada Allah sambil menertawakan mereka. Sampai di situ Bapak Ibu. Kalau di kitab sucinya Bapak Menahem Ali, itu memang tidak disebut nama. Nama orang yang diserupakan memang tidak ada namanya. Tapi di dalam catatan sejarah heresi, yaitu heresi Gnostisisme ini, itu menyebut nama. Yang diserupakan ini Simon dari Kirene. Tapi yang perlu kita tahu, ajaran ini muncul 100 tahun setelah kekristenan. Dan pada waktu itu ada seorang bapak gereja yang adalah murid para rasul yang menentang. Jangan salah Bapak Ibu, orang yang membuat ajaran keliru itu juga mengklaim diri. Mengklaim diri bahwa mereka adalah murid para rasul. Tapi akhirnya para rasul, murid para rasul yang lain itu membuktikan apakah benar mereka itu murid para rasul. Nah, ada seorang bapak gereja yang bernama Irenaeus, ya. Oke, ini adalah kutipan kitab mereka. Kemudian saya lanjutkan. Nah, bapak gereja yang pertama-tama menanggapi adalah uskup dari Lyon. Namanya Uskup Irenaeus. Meskipun dia menulis tahun 180, tadi kemunculan kan tahun 1150, berarti kan ada 30 tahunan kemudian. Berarti kan sudah berkembang ajaran-ajaran itu. Ya. Nah, judul bukunya adalah Penyingkapan Kedok dan Sanggahan Terhadap Pengetahuan yang Pura-pura. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu, pernyataan yang mengatakan Yesus tidak disalibkan itu
sudah diajarkan oleh aliran sesat. Sudah diajarkan oleh aliran sesat sebelum adanya aliran-aliran lain. Ingat loh, yang saya omong ini bukan Isa loh, tapi Yesus. Jika kemudian Pak Menahem Ali mengaitkan Isa dengan Yesus, maka pertanyaan sederhana yang saya katakan, yang saya tanya adalah kalau memang dia samakan, pertanyaan yang saya tanya adalah mengapa isi dari ajaran Gnostisisme itu mirip seperti paham yang dianut oleh Pak Menahem Ali. Itu dulu. Mungkin Pak Zero mau menyampaikan sesuatu, silakan. Iya. Sebenarnya ini juga saya baru berapa hari yang lalu nonton di channel Katolik juga ya. Indonesia punya Fides Nostra Catholica kalau nggak salah ya itu. Dia sempat membahas mengenai sebenarnya awal ajaran Gnostisme itu justru sudah ada semenjak dari zaman para rasul sendiri, dan itu langsung dilawan oleh Santo Petrus sendiri. Itu awal mula sekali ditemukan aliran menyimpang ya. Gnotisme, tokohnya bernama Simon juga, tapi Simon Magus. Jadi cerita awalnya itu adalah setelah Yesus naik ke surga dan setelah turunnya Pentakosta, turunnya Roh Kudus kepada para murid. Nah, ini kan para rasul mulai menyebarkan Injil dan membaptis orang-orang. Satu peristiwa, Filipus, murid Yesus itu berangkat ke Samaria dan membaptis banyak sekali orang di sana. Nah, sampai beliau kewalahan menulis surat ke Yerusalem meminta Santo Petrus, Rasul Petrus meminta bantuan untuk eh, mengabarkan Injil dan membaptis orang saking banyaknya di Samaria. Nah, akhirnya diutuslah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ke Samaria untuk membaptis banyak sekali orang-orang di sana. Nah, ada satu tokoh di Samaria itu bernama Simon Magus. Dia itu seorang ahli sihir lah, ahli sihir. Dia juga orang pintar ya, jago filsafat lah. Jadi banyak pengaruh kuat Yunani, uh, Platonisme atau Aristoteles seperti itu. Nah, karena dia melihat bahwa memang ini murid-murid Kristus dan dibaptis ini mempunyai sesuatu karunia khusus seperti mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Jadi dia pun tertarik minta dibaptis. Nah, cuman pada saat dibaptis zaman dulu ya, di zaman para rasul tersebut, pembaptisan benar-benar pembaptisan murni. Roh Kudus turun terhadap orang yang dibaptis tersebut. Cuman setelah dia dibaptis, si Simon Magus ini dia tidak merasakan apa-apa gitu, dan Rasul Petrus pun merasakan tidak ada karunia Roh Kudus yang turun seperti itu. Sampai akhirnya karena memang niatnya kan nggak bagus ini orang. Sampai akhirnya dia mau membayar ke Rasul Petrus buat biar dibaptis, biar turun Roh Kudus, karena dia pengen mempunyai kuasa yang sama seperti para rasul Yesus. Cuman kan memang dia mempunyai niat yang tidak baik. Nah, akhirnya dari situ dia sampai di anatema kalau nggak salah oleh Rasul Petrus karena dia memaksa untuk membayar buat dibaptis agar turun Roh Kudus. Nah, dari situ karena dia merasa dia tidak bisa mendapat Roh Kudus karena niatnya kan pengen mendapat kekuatan lebih kan, mempunyai kekuatan sihir atau apa. Nah, dari situ dia merasa, oh baiklah, mungkin memang ini cuman pengikut Kristus aja yang bisa membuat mujizat karena dia merasa dia mempunyai ilmu sihir. Nah, dari situ dia mengembangkanlah ajaran baru yang dia sampai dia mengaku bahwa dialah Mesias, Mesias. Jadi bukan Kristus, dia mengaku bahwa dia sendiri Mesias, dia membuat ajarannya sendiri, dan itu ada pengaruh dari ajaran Persia juga, Zoroaster ya. Nah, inilah sampai latar belakang kenapa Rasul Petrus sampai berkeliling sampai ke Roma. Ini menurut cerita yang ini pasti ada catatan-catatan Bapak Gereja ya, karena ini dari channel Katolik. Jadi itulah salah satu latar belakang Rasul Petrus sampai berkeliling sampai ke Roma, karena justru
ajaran dari si Simon Magus ini justru sangat berkembang di wilayah Roma yang waktu itu di bawah kekuasaan Nero. Nah, maka sampai ya Rasul Petrus menulis surat-surat untuk mewaspadai nabi-nabi palsu dan ajaran-ajaran sesat karena untuk memerangi ajaran gnostisme yang dibawa oleh si Simon Magus ini. Bahkan mereka itu sampai dibilang bertarung atau saling saling menguji gitu. Jadi waktu di Roma itu katanya untuk menguji siapa yang paling berkuasa gitu, bahwa Simon Magus ini adalah sang Mesias yang sesungguhnya gitu, antikris pertama dia kan, sampai dia uh, dia mau mengadu kekuatan, dia bilang dia akan terbang di hadapan Nero gitu dari tempatnya. Kalau misalnya dia bisa benar sungguh terbang sampai ke tempat Nero itu ya berarti dia yang benar kan. Tapi setelah didoakan Santo Petrus akhirnya bukannya terbang malah mati atau apa. Nah, kurang lebih seperti itulah. Dan itu adalah awal mula ajaran sesat yang dikenal saat itu, bidah pertama yaitu Gnostisme yang dibawa oleh si Simon Magus ini. Tapi setelah si Simon Magusnya pun mati, bukannya ajarannya langsung hilang, tapi enggak, karena dia masih punya murid-murid yang justru masih percaya bahwa Simon Magus ini ya Mesias yang sebenarnya. Jadi dia masih punya banyak pengikut yang mengajarkan uh, mengajarkan tentang mereka punya ajaran seperti itu. Nah itu yang sudah dari awal dilakukan uh, oleh Santo Petrus karena dia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang benar. Nah, dari masa hidupnya dia pun dia sudah menghadapi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya nanti mungkin ada sempalan-sempalan lain dari Gnostisme itu sih, saya udah nggak heran seperti itu. Karena dari zaman Rasul Petrus masih hidup, mungkin baru beberapa tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus ya, mereka memang sudah ada. Kalau sampai hari sekarang menjadi macam saksi Yehova lah, atau macam RT 6 itu lah, ya udah nggak heran seperti itu kan. Dari awal memang sudah ada hal-hal seperti itu. Kurang lebih seperti itu bro. Ini tambahan dari saya. Oke.